Coba bayangkan kalau kita semua diciptakan sesuai dengan muka anjing atau babi, kan terima. Kalau kita sadar bahwa kita diciptakan menurut rupa Allah, gambaran Allah. Dan ini yang mesti menjadi kebanggaan utama dari tiap-tiap kita. Bukan karena kau ganteng, bukan karena kau cantik, tidak. Bukan karena kamu rambut lurus, rambut keriting lebih banyak, tidak. Bangga karena diciptakan menurut rupa Allah. Silakan coba saya berpandang untuk melihat, temukan wajah. Silakan berpandang. Coba lihat. Bukan wajah anjing, bukan wajah babi, bukan wajah kebab. Saya menegaskan ini karena lain tadi, ketika emosi meledak-ledak, anjing, babi, kerbau, keras, keluar. Kita lupa yang saya ngomong bagi kau, ini wajah Allah, rupa Allah. Berarti sekaligus pengkhianatan terhadap kodrat ciptaan Tuhan. Jaga mulut baik-baik. Emosi boleh, marah boleh, tetapi jangan sampai akhirnya kita tempelkan pelat babi itu di muka sesama kita, di muka sesama kita, pengkhianatan terhadap martabat manusia yang diciptakan menurut gambar Tuhan. Yang kedua, amanat cinta kasih ini diturunkan juga dalam hukum Musa. Dengarlah hai Israel, dua kali dalam kitab Ulangan bacaan pertama saya. Dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu. Bagaimana kita diciptakan karena kasih, lalu kita tidak mencintai Tuhan Allah? Satu pertentangan. Kasihilah Tuhan alam, kasihilah sesamamu. Dan dua hukum ini sama. Dalam refleksi mempersiapkan bacaan-bacaan kudus pada hari ini, saya juga bertanya-tanya, ketika Yesus datang, dia berkobar-kobar mengatakan, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Ya, sebenarnya Yesus tidak membawa lagi kerajaan Allah. Yesus tidak lagi lahir untuk menghadirkan kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah sesungguhnya sudah ada sejak dunia diciptakan. Jika ada cinta kasih, Allah hadir di tengah-tengah kita. Jika ada kasih, di situ ada Allah. Artinya, Yesus yang datang ke dunia ini hanya mau menegaskan bahwa manusia ini pelupa rupanya. Kamu lupa bahwa pertama diciptakan karena kasih Allah, maka dia ciptakan dia punya rupa sendiri, gambaran sendiri. Lupa bahwa gambaran kasih itu untuk membangun sebuah dunia yang lebih ramah, dunia yang damai, sejahtera, sentosa, yang disebut dengan Firdaus. Firdaus itu adalah suatu gambaran kasih. Dan bersamaan dengan wacana tentang kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah. Karena memang fungsi imam agung adalah membawa pepuli, korban pepuli untuk dosa-dosa manusia. Bertobat artinya sadar kembali karena kita ini lupa untuk menjalankan perintah cinta kasih, lupa untuk mengamalkan cinta kasih. Kasih
sudah menjadi begitu klasik dalam kehidupan kita, dan akhirnya kita sendiri kurang lagi memaknai atau menghayati kasih itu dalam praktek hidup semestinya. Kita lupa bahwa kita ini dari kodratnya dibentuk menurut kasih Tuhan. Dan dari atas gunung Sinai, Tuhan juga sekali lagi sebagai tanda peringatan menurunkan perintahnya. Dengarlah hai Israel, dengarlah hai Israel. Tuhan Allah itu besar. Kasihlah Tuhan Allah. Kasihlah sesama manusia. Mestinya ada 3 perintah. Kasihlah diri sendiri, karena kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kita akan menguji apakah benar-benar saya ini mencintai, ataukah dengan alat apa kita mengukur bahwa kasih kita ini subur dalam diri kita. Kita menggunakan rumus kontra. Lawan dari cinta itu apa? Benci. Lawan dari cinta apa? Ya, benci. Jadi untuk menguji kadar cinta kasih kita itu, kita gunakan kontra perintah ini. Kalau kita membenci, cinta kasih hilang daripada kita, kerajaan Allah hilang daripada kita, Allah menjauh daripada kita, maka kita bersekutu dan bersekongkol dengan setan-setan yang berusaha untuk merusakkan hubungan persaudaraan kekeluargaan di dalam tatanan hidup ini. Ketika kita mengombat benci, tidak ada lagi tempat kasih di dalam diri kita. Ketika kita membenci sesama, bahkan sampai mengatakan dendam kesumat 7 turunan, wah, Tuhan Allah sudah jauh, kerajaan Allah sudah jauh, dan hati nuranimu hanya dicekoki dengan kebencian dan dendam kesumat. Dan dengan sendirinya gampang sekali kita akhirnya menjadikan diri kita blacklist, ya, babi, anjing, kera, kerbau. Kenapa? Kita tidak menghayati cinta kasih itu secara penuh, secara utuh. Bagaimana rumus untuk bisa menghidupkan kasih ini dalam diri kita? Pertama-tama, ampuni ya Tuhan dosa-dosaku. Ampuni, bertobat. Ada tobat, kita mohon ampun dan kita bertobat. Karena itu dalam persoalan kehidupan kita melihat bahwa pengampunan adalah rumus untuk melestarikan kembali cinta kasih dalam hati nurani dan diri kita. Saudara-saudara sekalian, ketika kita mengampuni orang menghina kita, membenci kita, sangat membahagiakan, sangat membahagiakan. Dan kita membentuk diri kita dalam suatu keutuhan dan suatu integritas. Saya ngomong karena saya mengalami bahwa bagaimana saya mengampuni mereka yang membenci saya, dan saya sepertinya sudah sekali atas dan bahagia luar biasa karena saya bisa melakukan itu. Ingin marah silakan, ingin diam silakan, asal jangan kau putuskan cintaku. Enak. Tetap mencintai, ya, tetap mengasihi. Mau benci silakan, mau marah silakan, tetap mencintai.